Iskandar dengan NIM 11820600050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Wulandari dengan NIM 11820600051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Mustika Purnama dengan NIM 11820600054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Sania Nurhaulia dengan NIM 11820600059. Hai, perkenalkan nama saya Lulu Hanifah dengan NIM 11820606062. Kami dari kelompok 2 Biokimia. Praktikum biokimia kali ini yaitu uji protein. Jadi, pada video kali ini kami akan melakukan praktikum uji protein sederhana di Percobaan praktikum kali ini dengan tujuan untuk mengetahui kandungan protein dari masing-masing bahan yang kita uji dan untuk mengetahui kelarutan dari protein itu sendiri. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu 3 mangkuk kecil susu sapi, 3 mangkuk kecil susu kedelai, 3 mangkuk kecil larutan gula, 3 mangkuk kecil sari jeruk, 3 putih telur yang diletakkan dalam masing-masing 1 mangkuk kecil, sabun pencuci piring, pewarna makanan, cuka, dan garam. Siapkan 3 buah mangkuk. Lalu tambahkan cuka, garam, sabun, dan sari jeruk. Tuangkan sari jeruk pada tiap mangkuk. Teskan pewarna makanan pada tiap mangkuk. Taburkan garam pada mangkuk khusus dan ditaburkan pada zat pewarna makanan. Lalu pada mangkuk yang kedua ditetes cuka pada zat pewarna makanan. Pada mangkuk yang terakhir ditetesi dengan sabun pada zat pewarna menggunakan katuran. Dan inilah hasilnya. Kita lihat alat dan bahannya sudah tersedia. Lalu yang pertama adalah kita harus menuangkan susu murninya terlebih dahulu. Setelah itu, beri 3 pewarna makanan yaitu merah, kuning, dan hijau masing-masing ke setiap mangkuk yang telah diisi oleh susu sapi. Misal yang pertama diberikan pewarna kuning, kemudian nanti warna merah, dan disusul warna hijau secara merata ke setiap mangkuk. Dan seperti inilah hasil dari 3 pewarna tersebut. Setelah itu, pada mangkuk yang pertama diberi garam kepada setiap pewarna yang telah diberikan. Diberi secara merata. Kemudian diberi larutan pencuci piring menggunakan cotton bud. Beri perlakuan yang sama pada setiap pewarna menggunakan larutan pencuci piring. Kemudian karena pewarnanya sudah mulai larut ke bawah, sehingga cotton bud harus sedikit digerak-gerakkan pada pewarna di susu sapi yang tadi. Kemudian jika sudah, tidak lupa untuk menggunakan cuka ke dalam mangkuk yang ketiga. Diberikan secara perlahan-lahan pada pewarna hingga menunjukkan hasil. Dan inilah hasil yang telah diberi garam, kemudian yang diberi cairan pencuci piring, dan yang terakhir yang diberi cuka. Pertama-tama,
kita masukkan susu kedelai yang telah disiapkan ke dalam 3 buah mangkuk kecil sama rata. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan berwarna kuning ke dalam masing-masing mangkok tersebut. Secukupnya saja ya. Setelah itu, kita masukkan pewarna makanan berwarna hijau ke dalam masing-masing mangkok yang telah diisi oleh pewarna makanan berwarna kuning tersebut. Dan yang terakhir, kita masukkan pewarna makanan berwarna merah ke dalam mangkuk tersebut. Kemudian kita teteskan cuka secukupnya mangkok yang pertama, mangkok kedua kita taburi garam, dan untuk mangkok yang ketiga kita tambahkan sabun pencuci piring dengan menggunakan cotton bud secukupnya. Dan kemudian kita tunggu hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Mangkuk yang pertama yang telah diberi tetesan cuka dan mangkuk yang kedua yang telah diberi taburan garam. Dan yang terakhir yaitu mangkuk yang telah diberi sabun pencuci piring dengan menggunakan cotton bud. Dapat dilihat ya bagaimana perbedaan dari ketiga mangkuk tersebut. Saya akan melakukan uji protein sederhana menggunakan telur. Yang pertama, kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita tambahkan 3 pewarna makanan pada telur. Sampai semuanya seperti ini. Masukkan garam ke dalam larutan. Kita masukkan cuka dan kita masukkan sabun. Pengujian kali ini dengan larutan gula. Air yang dicampurkan gula diaduk, lalu kita tuangkan, teteskan pewarna merah secukupnya, lalu hijau secukupnya, lalu kuning secukupnya. Setelah itu kita kasih perlakuan garam. Hasilnya larutan gula yang ditaburi dengan atau ditetesi dengan pewarna merah, kuning, dan hijau, lalu ditaburi dengan garam. Selanjutnya, larutan gula yang akan diperlakukan nanti ditetesi dengan cuka. Pertama kita tetesi dulu warna merah secukupnya aja seperti tadi. Hijau, selanjutnya kuning. Kita campur dengan cuka.
hasilnya. Selanjutnya larutan gula yang ketiga, tak lupa dengan ditetesi dengan pewarna makanan warna merah cukupnya, hijau, kuning, lembat, hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Jadi pada 5 bahan yang telah diujikan itu diberikan perlakuan yang berbeda dengan penambahan garam, cuka, lalu cairan pencuci piring. Nah, hal ini ternyata sangat berkaitan erat dengan kelarutan dari protein itu sendiri. Nah, misalnya yang pertama adalah garam. Jadi, ternyata kelarutan protein ini akan berkurang apabila ke dalam larutan protein ini ditambahkan garam-garam anorganik NaCl, natrium klorida. Nah, jadi terjadi pengendapan yang terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi itu tidak ada, sehingga terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul dari protein itu sendiri, sehingga susah untuk mengikat air. Karena garam anorganik ini lebih menarik air, maka jumlah air yang tersedia untuk protein itu akan berkurang. Pada penambahan cuka sangat terlihat dengan signifikan. Jadi kelarutan protein ini akan sangat meningkat jika diperlakukan penambahan asam yang berlebihan. Walaupun cuka ini termasuknya adalah asam lemah, tetapi bagi protein yang bersifat amfoter, jadi dimana dia dalam keadaan stabil atau netral, dalam keadaan yang seimbang. Nah, jadi ketika diberikan cuka akan berpengaruh sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil praktikumnya itu sendiri. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam yang menyebabkan protein yang mulanya bersifat netral lalu menjadi bermuatan positif. Karena itu akan menyebabkan kelarutannya bertambah. Nah, kemudian juga ketika penambahan cuka akan terlihat terjadi penggumpalan atau koagulasi dari protein itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ketika penambahan sabun atau cairan pencuci piring. Nah, ternyata terjadi denaturasi protein. Kenapa? Karena sabun cuci ini bertujuan untuk memecahkan tegangan permukaan air dan sifatnya ini adalah mengikat protein. Itu mengapa ketika dimasukkan ke dalam protein, dia akan membuat protein menjadi lebih berlarut dan juga terlihat menjadi lebih memencar. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih pembahasannya. Terima kasih. Kesimpulannya, larutan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi, seperti halnya pada saat pemberian garam, cuka, dan sabun. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.